Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020, mari mengawalinya dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang ketiga, ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Iring-iringan mempelai. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini menggambarkan tentang kisah persiapan atas hari perkawinan Raja Salomo. Beberapa hal yang digambarkan dengan jelas antara lain. Yang pertama, ada gumpalan-gumpalan asap yang membubung di padang gurun, bukan karena kebakaran, namun asap wangian persiapan perkawinan. Yang kedua, para pahlawan-pahlawan Salomo berjaga-jaga sepanjang malam menjelang hari bahagia tersebut. Yang ketiga, Raja Salomo sendiri membuat baginya sebuah tandu yang sangat mewah. Dan yang keempat, para putri-putri Sion pun merasa gembira melihat kebahagiaan Raja Salomo. Dari rangkaian persiapan hari perkawinan Raja Salomo ini, kita dapat melihat bahwa yang bersuka cita bukan hanya raja saja, melainkan semua orang, bahkan padang gurun pun turut bersorak. Sungguh sebuah perkawinan yang mendatangkan sukacita bagi seluruh makhluk saat itu. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar bersama bagaimana dalam setiap hal yang kita rancangkan dalam kehidupan pribadi, sekiranya tidak hanya membuahkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Di sini kita diingatkan untuk semakin memacu diri agar dapat menjadi duta sukacitanya Tuhan yang menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Dan untuk dapat melakukannya, jangan pernah lelah untuk memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita dipakainya untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang mendatangkan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memberi diri untuk menjadi duta sukacitanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bahkan ketika di hari yang baru kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami supaya lewat setiap hal yang telah kami rancangkan akan dilaksanakan di sepanjang hari ini, sekiranya itu semua tidak hanya membuahkan kebahagiaan bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Mampukan kami supaya kami dapat memacu diri untuk dapat menjadi duta sukacitanya Tuhan yang dapat menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami pun tetap dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari memberi diri untuk menjadi duta sukacitanya Tuhan dan menyebarkan sukacita itu bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.